Malam itu, detak jantungku terasa seperti dentuman genderang yang menggema di seluruh penjuru kamar yang sunyi. Di bawah cahaya lampu temaram, aku menatap sosok wanita yang kini telah resmi menjadi pelabuhan terakhir hidupku. Dia duduk di tepi tempat tidur dengan keanggunan yang selalu berhasil meluluhkan egoku, mengenakan gaun putih yang mempertegas kedewasaannya. Ada rasa gugup yang luar biasa menjalar hingga ke ujung jari, sebuah getaran yang jauh lebih dahsyat dibandingkan saat aku pertama kali menginjakan kaki di rumah kos ini sebagai pria asing. Saat jemari kami akhirnya bersentuhan untuk pertama kalinya sebagai suami istri, dada ini berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang tak terlukiskan. Di malam pertama kami, di bawah naungan bulan muda yang mengintip malu dari balik jendela, kami akhirnya menyatu dalam ikatan yang suci, melakukan segalanya dengan penuh kelembutan dan kesantunan, seolah dunia hanya milik kami berdua dan waktu berhenti berputar untuk merayakan kemenangan cinta kami. Namaku adalah Dimas, dan jika aku kembali ke 3 tahun yang lalu, aku tidak akan pernah menyangka bahwa hidupku akan berakhir di pelaminan bersama pemilik rumah kos tempatku bernaung. Saat itu, aku hanyalah seorang perantau muda yang baru saja mendapatkan pekerjaan di kota besar. Dompetku tipis, dan harapanku hanyalah menemukan tempat tinggal yang layak namun terjangkau. Takdir membawaku ke sebuah rumah asri dengan papan kayu bertuliskan "Terima Kos Putra". Di sanalah aku bertemu dengan Mbak Sarah, seorang wanita berusia 45 tahun yang memiliki senyum paling menenangkan yang pernah kutemui. Mbak Sarah adalah sosok yang disiplin namun sangat perhatian. Dia mengelola rumah kosnya dengan tangan besi yang dibalut sarung tangan sutra. Rumah selalu bersih, aturan selalu dipatuhi, namun dia tak pernah absen memberikan perhatian kecil kepada para penghuninya. Awalnya, hubunganku dengannya hanyalah sebatas ibu kos dan penyewa. Aku memanggilnya Mbak sebagai bentuk rasa hormat. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, aku sering melihatnya sedang menyiram tanaman di halaman depan. Kami hanya bertukar sapaan singkat, sebuah rutinitas yang tampak biasa namun perlahan mulai mengisi ruang-ruang kosong di hatiku. Perubahan itu dimulai ketika aku jatuh sakit cukup parah. Aku sendirian di kamar, menggigil karena demam tinggi tanpa ada kerabat yang bisa dihubungi. Di tengah kesadaranku yang mulai memudar, aku mendengar ketukan pintu yang lembut. Itu Mbak Sarah. Melihat kondisiku yang memprihatinkan, dia tidak tinggal diam. Dia merawatku layaknya seorang kakak, bahkan mungkin lebih. Dia membuatkan bubur hangat, membelikan obat, dan secara rutin mengecek suhuku setiap beberapa jam sekali. Dalam masa pemulihan itu, kami mulai banyak berbicara. Aku bercerita tentang ambisiku, tentang kegagalanku di masa lalu, dan dia bercerita tentang kesendiriannya setelah suaminya tiada 10 tahun yang lalu. Ada kedewasaan dalam setiap kata-kata yang ia ucapkan. Mbak Sarah tidak hanya cantik secara fisik, tapi ia memiliki kecantikan jiwa yang hanya bisa dibentuk oleh pengalaman hidup. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi melihatnya sebagai ibu kos. Aku mulai merindukan suaranya, merindukan aroma teh melati yang selalu ia buatkan untukku, dan merindukan cara ia menatapku dengan penuh pengertian. Namun, aku sadar akan posisiku. Aku hanyalah seorang pemuda biasa, sementara dia adalah wanita mapan yang usianya terpaut cukup jauh dariku. Aku takut perasaanku ini dianggap sebagai bentuk kekurangajaran atau sekadar rasa balas budi. Namun, cinta bukanlah sesuatu yang bisa diatur oleh logika. Semakin aku mencoba menjauh, semakin kuat daya tarik yang ia miliki. Aku mulai sering membantunya memperbaiki hal-hal kecil di rumah kos, seperti keran yang bocor atau lampu yang mati. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama di ruang tengah setelah penghuni kos yang lain masuk ke kamar masing-masing.
Di bawah sinar bulan yang masuk melalui ventilasi, kami berbagi tawa dan sesekali keheningan yang nyaman. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia menatapku. Sebuah binar yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di balik kemandiriannya. Hingga suatu malam, keberanian itu muncul. Aku menyatakan perasaanku padanya. Aku mengatakan bahwa aku mencintainya bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dia sebenarnya. Aku siap menghadapi segala penilaian negatif dari orang luar tentang perbedaan usia kami. Mbak Sarah terdiam cukup lama, matanya berkaca-kaca. Dia mengaku bahwa dia juga merasakan hal yang sama, namun rasa takut akan penghakiman masyarakat membuatnya ragu. Namun, saat aku menggenggam tangannya dan meyakinkannya bahwa aku akan berdiri di depannya sebagai pelindung, dia akhirnya luluh. Proses menuju pernikahan tidaklah mudah. Banyak tetangga yang berbisik, bahkan beberapa penghuni kos memilih pindah karena merasa canggung. Namun, kami tidak goyah. Kami membuktikan bahwa hubungan ini didasari oleh ketulusan. Aku bekerja lebih keras untuk menunjukkan bahwa aku mampu menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Akhirnya, di sebuah hari Sabtu yang cerah, pernikahan itu pun terjadi. Sederhana, hikmat, dan penuh air mata kebahagiaan. Aku resmi menjadi suami dari wanita yang dulunya adalah ibu kosku. Malam pertama kami tiba, di tengah suasana bulan muda yang tenang. Kami berada di kamar utama rumah itu, kamar yang selama ini hanya bisa kulihat dari luar. Perasaan gugup yang menyerangku saat itu benar-benar luar biasa. Dadaku berdebar kencang, membuat nafasku sedikit tidak beraturan. Aku menatap Mbak Sarah, yang kini menjadi istriku, dengan perasaan campur aduk antara kagum dan tidak percaya. Dia terlihat sangat cantik dalam balutan pakaian tidurnya, wajahnya merona kemerahan menahan malu yang sama. Aku mendekatinya perlahan, berusaha menenangkan gemuruh di dalam hatiku. Saat aku duduk di sampingnya, aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Terima kasih sudah memilihku, bisikku pelan. Dia tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Keheningan malam itu terasa begitu indah. Kami menyadari bahwa momen ini adalah puncak dari segala perjuangan dan kesabaran kami. Dengan penuh kelembutan, kami mulai saling mencurahkan kasih sayang. Segala sesuatunya dilakukan dengan cara yang paling sopan dan penuh rasa hormat, menghargai setiap jengkal komitmen yang telah kami bangun. Tidak ada nafsu yang menggebu secara liar, melainkan sebuah penyatuan jiwa yang dilakukan dengan penuh perasaan, seolah-olah setiap sentuhan adalah doa syukur atas takdir yang telah menyatukan kami. Debaran di dadaku perlahan melunak menjadi sebuah ritme yang damai saat kami akhirnya melalui malam itu. Aku menyadari bahwa usia hanyalah angka jika dibandingkan dengan kecocokan jiwa. Di balik pintu kamar itu, kami bukan lagi ibu kos dan penyewa, melainkan dua insan yang telah berjanji untuk saling menjaga hingga akhir hayat. Aku merasa sangat beruntung. Seorang pemuda yang awalnya hanya mencari tempat berteduh, justru menemukan rumah yang sesungguhnya di dalam hati wanita ini. Keesokan paginya, aku terbangun dengan pemandangan paling indah di dunia. Wajah istriku yang tertidur pulas dengan senyum tipis di bibirnya. Kehidupan kami setelah pernikahan berjalan dengan sangat harmonis. Aku masih membantunya mengelola rumah kos, namun kini dengan status yang berbeda. Orang-orang yang dulu mencibir perlahan mulai terdiam saat melihat betapa bahagianya kami. Kami membangun masa depan bersama, membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di mana saja, bahkan di sudut rumah kos yang sederhana. Kisah cinta kami sering aku ceritakan kepada teman-temanku sebagai pengingat bahwa jangan pernah meremehkan pertemuan kecil dalam hidup. Siapa sangka,
Wanita yang menagih uang sewa setiap bulan ternyata adalah jodoh yang dikirimkan Tuhan untuk melengkapi hidupku. Kami melewati hari-hari kami dengan penuh cinta, tanpa memedulikan apa kata dunia. Bagiku, Sarah adalah segalanya. Dia adalah mentor, kekasih, dan sekarang, ibu dari masa depanku. Pernikahan ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan babak baru yang penuh dengan warna-warna romansa yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kami akan terus melangkah, tangan kami akan terus bertaut, dan setiap malam akan selalu terasa seperti malam pertama di bawah bulan muda, penuh dengan debar cinta yang suci dan abadi. Di rumah kos ini, aku tidak hanya menemukan tempat tinggal, aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.